individual skill yaitu Agent Reina, sementara G2 mereka at least masih punya elevation power juga dari seorang Raze dengan kemungkinan bisa menggantikan role seorang initiator lah, bisa nyari informasi dengan bombotnya. Ya, berarti ini Mixwell kembali lagi ke role ini ya, role duelist. Nah sebelumnya kan memang Mixwell sempat mengalah mungkin dengan pemain-pemain muda yang baru masuk ke dalam G2 karena memang dia adalah pemain yang memiliki begitu banyak pengalaman, segudang pengalaman sudah bisa didapatkan dari berbagai judul FPS, terutama dari game CS sendiri, dan dia nggak masalah dia turun ke agent support. Dia main sebagai Killjoy di beberapa map, mungkin di Haven juga kita udah lihat. Tapi sekarang kita akan melihat Mixwell dengan Raze. Sekarang Sentinel akan bermain sebagai attacker terlebih dahulu. Nuki mengambil angle yang begitu tipis dari arah Emi dan langsung mampu mendapatkan satu kill ke arah Sik. Artinya tidak ada heal dan juga tidak ada orb ataupun barrier orb di round kali ini bagi pemain-pemain Sentinel. Dan sekali lagi bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Dan nampaknya Rams akan digempur kali ini. Penshows akan dikeluarkan untuk mengusir pemain-pemain ini, tapi Dapper masuk ke dalam perangkap. Mixwell mampu mendapatkan kill, begitu pula Nuki. Kill kedua untuknya di round kali ini. Shazam harus tumbangkan, sudah tertekan low HP, tapi masih ada healing orb. Namun dia tidak memiliki teman yang tersisa dan Avova langsung akan mendapatkan 2 kill. Round pertama didapatkan oleh G2, masih melanjutkan tren positif dari map sebelumnya. Tajam banget coy, asli. Pala-pala semua, clean shot dari Avova. Apalagi entry frag-nya dari seorang Nukie. Itu palanya Sik baru nongol, langsung hilang. Dan Sentinels akan kembali tertinggal dari G2 di pistol round. 1-0. Dan tentunya ekonomi dari Sentinels akan sangat buruk karena mereka juga nggak mampu dapetin spike plan. Itu sebabnya mereka akan full eco. Mid udah dikontrol, langsung di wall di sini. Sementara Sentinels emang ada melakukan push ke dekat wall, dan dari Mixwell coba mencari informasi, langsung disambit Penshows mengusir pemain-pemain Sentinels mundur dan masih ingin mencoba mendapatkan mid control. G2, andaikan mereka terlalu agresif, bisa saja Mixwell terkena punish di sini. Belum ada sesi tambahan dari kedua tim, saling menunggu. Sedangkan mungkin dari Sentinel sendiri mereka nungguin si barrier orb ini untuk runtuh. Tapi masih ada sebuah boombot yang dikeluarkan oleh Mixwell, tapi boombot tersebut langsung dihancurkan oleh Tens yang memang memiliki pistol yang lebih superior. Tapi Mixwell dan juga Kellogg's akan langsung nge-swing bersama juga dengan Nuki. Masing-masing pemain ini dengan sangat nyaman mendapatkan satu kill. Dapper di sisi lain memang mampu mendapatkan satu kill menggunakan classic yang dia miliki dan mampu mendapatkan satu orb, tapi 1 melawan 4 hanya dengan sebuah senjata gratis dari Valorant. Dan udah tertek ke 38 HP, langsung di-push kali ini, dan Ulta Mentai akan mampu mendapatkan kill. Dapper tidak bisa berbuat lebih banyak lagi, 2-0 G2 mampu mendapatkan pistol dan juga round bonus setelahnya. Ya ini lagi-lagi, ini dia yang akan kelihatan nih apakah Sentinels bisa bangkit dari map pertama. Karena jelas aim dari G2 ini lagi nyala semua. Even Avova pun step up tadi. Dari pistol round aja udah kelihatan. Kellogg's juga udah mulai dapetin kill. Sekarang pemain Sentinels akan menggunakan rifle. Ini akan membuktikan kalau misalkan G2 bisa dapetin ronde bonus ini, Sentinels bakal ngeri banget sih. Dan Shazam tentunya langsung entry frag. Nukie berhasil ditumbangkan. Sementara pemain G2 akan mencoba bermain retake dengan senjata yang tidak diunggulkan. Ten sudah sampai ke arah elbow. Ini bakal jadi retake yang susah karena memang G2 nggak punya map control sama sekali. Heal sudah dikeluarkan untuk seorang Shazam, tapi Spike masih belum di-plan. Ternyata Spike cukup jauh rotasi. Side memang udah didapetin, tapi karena Spike-nya nggak bisa di-plan, rotasi dari G2 juga udah masuk. Penshows keluar, di combo sama sebuah Gravity Well, tapi lihat Mixwell terbang dan Dapper yang akan mendapatkan kill tersebut. Avova di sini akan mampu mendapatkan Tens, tapi double kill, tidak akan mendapatkan lebih. Economical damage saja yang berhasil didapatkan oleh G2. Sementara Sentinels akan mendapatkan angka 2-1. Kita lihat apakah G2 akan mampu memenangkan buy round pertama mereka. Sentinels juga akan mampu melakukan buy. Ini dia penentuan jalannya pertandingan di first half.
at least ini udah terlihat berbeda lah Son daripada apa yang kita lihat di Icebox ketika G2 mampu mendapatkan angka secara berturut-turut dan bahkan ngedeny buy round dari Sentinel. Tapi tadi untungnya Sentinel meskipun terlihat sedikit mengerikan ketika Avova mampu mendapatkan 2 kill secara cepat dari arah elbow, tapi untungnya masih bisa di lock untuk Sentinel sendiri. Dan sekarang pemain ini akan masuk ke arah A main, di mana di sisi lain B main akan di wall oleh G2, tapi wall tersebut akan dihancurkan oleh Sik dan juga oleh Zoms. Di sisi lain Dapper dan juga dengan Tense akan mengisi ke arah Rams, cari informasi lebih. Satu pemain dan Mixwell akan bermain dengan sangat dekat dari arah Imin, mampu mendapatkan 1 kill ke arah Shazam dan langsung Satchel kembali ke arah Haven, membuat pertandingan menjadi 4 melawan 4. Iya, ini keunggulan pemain menjadi nihil kembali. Tapi tentunya ini menjadi kerugian untuk Sentinels dengan ketiadaan Shazam di ronde kali ini. Karena tidak akan ada elevation power. Nampaknya akan setup ke arah side B. Lear dari Tense harusnya udah cukup untuk memberitahu G2 kalau side B yang akan dihit. Gravity Well langsung dibuka. Dan ini adalah kebiasaan Sik. Dia buka wall dan naik ke atasnya. Avova siap akan hal tersebut. Membuka smoke langsung mampu mendapatkan 2 kill. Menjadi jangkar yang sangat kuat. 30 seconds left. Dan di sini Avova masih bermain di posisi yang sama. Lihat crossfire yang sudah diciptakan bersama juga dengan Koldamenta. Dapper pun tidak mampu berbuat banyak. Mixwell juga ikut mendapatkan kill. What a hold by G2. Gila, itu nice hold banget. Avova dia main disiplin, main sabar, dan backup yang dilakukan oleh G2 sangat cepat. Tidak membiarkan Sentinels memiliki space sama sekali. Dan lu lihat ini, kayak, wow, dapat 1, buka smoke. Dan ini gue aja nggak ngeliat orang, Bel. Waduh, Kelox ngamuk nih. Itu tadi kayaknya one way smoke yang tipis banget deh. Tapi gue kayaknya udah mulai setuju nih sama perkataan Koldamenta kalau Avova adalah one of the best controller di Valorant sekarang. Dengan permainan yang sangat cantik tadi dia perlihatkan dari arah backside. Sekarang dari Sentinel ada mix buy di sini. 3 pemain menggunakan rifle, tapi Dapper tadi sempat menggunakan sebuah frenzy saja, tapi karena memang itu hanya untuk mengantarkan Shazam sepertinya untuk mengambil sebuah orb. Dan di sisi lain Zoms hanya menggunakan stinger di tangan. Wall juga sudah didirikan oleh pemain-pemain G2 ke arah mid. Nuki jumping pick tadi. Shazam akan mengambil keberuntungannya. Belum bertemu dengan seorang pemain yang lain. Mixwell membuka showstopper, tapi belum bertemu dengan pemain-pemain Sentinel yang sudah mundur sampai ke arah sewer dan juga sampai ke arah market. Belum ada inisiasi tambahan, tapi waktu sudah berdetik kembali. 45 detik tersisa bagi Sentinel untuk mendobrak masuk salah satu site. Ya ini Tense bakal coba main kontak karena dia tahu kalau dia buka Lear, bahkan main kontak pun disambit Pain Shells. Dan Kelox udah ketahuan posisinya. Mixwell mampu dapetin 1 kill, tapi Shazam dengan Brainstormnya berhasil connect 1. Namun Avova serta Nuki tiba-tiba saja mendapatkan 1 kill, tapi Avova, the damage has been done. 3 lawan 1, Zoms udah kejebak posisinya, ganti ke klasik, tidak akan mampu berbuat banyak. Koldamenta akan mampu mendapatkan Zoms. Oh wow, Sentinels masih belum terlihat meyakinkan, semeyakinkan kemarin. Sementara G2 seperti ada satu switch yang sudah menyala. Dan lihat Tense masih belum membukukan kill. Ini bukan kabar yang baik bagi Sentinels. Yap. Vibes-nya udah mulai kerasa kok kayak icebox ya. Udah mulai dingin, spoi-spoi gitu. Kayaknya udah mendung nih. Sekarang Sentinel akan menggunakan 5 sheriff di tangan. Tadi kita sempat melihat Sheriff pemain Sentinel begitu mengerikan. Tapi G2 mereka yang sangat memberikan statement bagi seluruh fans Sentinel, bagi kita semua yang ada di rumah dan juga tentunya bagi Sentinel sendiri. Tense kali ini akan mengisi ke arah Amin. Smoke dikeluarkan tadi, Cloudburst lebih tepatnya oleh Shazam untuk menutup cross. Sik posisinya udah ketahuan tapi belum mendapatkan tembakan yang ia inginkan dengan sheriffnya di tangan. Smoke akan dibuka, beberapa warning shot. Contohnya Avova, meskipun sempat tertag masih bisa survive dan akan melakukan repositioning.
Tapi rotasi sudah mulai dilakukan. Regrouping pun nampaknya kali ini akan ditentukan dari pemain-pemain Sentinel yang berada dari arah Heaven. Kalau misalkan mereka dapat sesuatu dari sini, mungkin saja side A bisa mereka kemur. Nuki sudah menunggu dari balik smoke, mendapatkan 1 kill dan langsung dismiss. Tidak ada refrag yang terjadi, tapi Tense ngelip sampai ke arah fans, tapi posisinya sudah diduga oleh Nuki. Dia mampu mendapatkan 3 kill, bahkan masih bisa cabut, dan Kelox yang akan melakukan bait and switch. Shazam akan tumbang di tangan Kelox. Sekali lagi Zoms menjadi last man standing, mampu mendapatkan 1 kill, tapi tidak lebih dari itu karena tangan panas Nuki mampu mendapatkan quad kill di round kali ini. 5-1 masih tanpa balas dari Sentinels. Wah, gila coy. Ini kayak G2 yang berbeda banget dibandingkan kemarin. Mereka sangat-sangat percaya diri, mereka lagi on point semua. Dan Sentinels, mereka nggak bisa alasan, ya ini seeding match. Kita nge-throw kok, nggak ada alasan itu menurut gua. Karena kalau lu kalah di seeding, lu ketemu tim yang lebih kuat juga, sama aja lu susah juga nanti kan. Jadi ini G2 yang main jauh lebih bagus aja menurut gua. Gila. Semua pemainnya nyala, Mixwell ganti race menurut gue juga jadi sesuatu yang sangat baik bagi G2. Mixwell lagi-lagi dengan operatornya mampu membuahkan hasil. Boy, oh boy. Dan lihat ini operator Kar 98, kena lagi pula. Shazam pun tumbang. Udah ada resurrection tapi satu pemain tetap hilang dari Sentinels. Oh boy, ini kelihatan buruk buat Sentinels. Walaupun memang ini map defender sided, tapi kepercayaan diri G2 udah to the roof banget. Akan sulit bagi Sentinels untuk di second half. Mereka harus at least dapetin angka 4 menurut gua. Harus semua dimulai dari awal. Dan Nano Swarm sudah dibuka. Dan akan tertahan. Masih ada 1 Nano Swarm lagi. Untungnya ke spot tadi sama Sick. Gravity Well dibuka. Dan masih mencoba shoulder pick. Nampaknya Mixwell coba pick, itu dia, ada smoke dibuka, langsung ada snake bite, Avopa nahan dari arah Hell, dapat 1, Tense akan tumbang di tangan, mampu mendapatkan 2 kill justru, tapi lihat, Mixwell miss the quick scope, terlalu gila di sini. Tense dia dismiss karena Empress nggak kelihatan, dan Mixwell nggak bisa baca sama sekali pergerakan Tense. What a move! Di sini belum mendapatkan yang keempat. Oh my god, Tense is not human. 1 kill lagi dan dia bisa mendapatkan ace. Tapi ada Kelox datang dari arah backstep, posisi yang harusnya tidak di-expect oleh pemain-pemain Sentinels. Dan apakah akan mendapatkan ace atau justru Kelox yang akan menggagalkan pesta dari Sentinels? Dan di sini akan mencoba melakukan push, masih mencoba untuk memberikan presence tadi. Dan heal sudah online lagi, di tapping dan ace untuk Tense. Wow, dia nggak nge-kill sampai ronde ke-7, tapi semua killnya langsung dibayar tuntas dengan ace tersebut. 5 kill untuk Tense. What a move. Tapi tadi lu sadar gak sih, itu udah serem banget sebenarnya. Sick masuk ke arah Rafter, dia nggak ngecek Hell, dan Avova ada di sana. Dapat 1 kill tapi untungnya refrag memang terus terjalan. Tense dengan reaction yang godlike-nya, dia berhasil mendapatkan flick, dapetin kill-kill yang dibutuhkan, tapi Sentinel dia nggak bisa mengandalkan Tense seorang diri untuk mendapatkan angka bagi mereka. Masa lu mau Tense harus ace berturut-turut supaya lu bisa dapet angka? Di sini dari Sentinel kelihatan kemenangan mereka tuh nggak solid. Kemenangan mereka terlihat karena individual step up dari pemainnya. Dan bahkan tadi udah terlihat mengerikan banget. Spike-nya pun drop tadi dari arah Rafter, tapi untungnya Tense dengan pick yang sekali lagi inhuman, dia bisa dapetin kill. Sekarang kita masuk ke dalam round ke-8, di mana permainan dari Sentinel sedikit diperlambat. Sekarang mid kali ini bakal jadi tujuan pemain-pemain Sentinel. The turret diletakkan dari arah Heaven. Turret tersebut memang nge-spot pemain-pemain ini, tapi langsung dihancurkan. Oldamenta langsung buka lockdown-nya dari arah Heaven. Waktu 55 detik, lagi-lagi nge-swing, tapi dicek kali ini Avova memang mampu mendapatkan 1 kill, tapi refrag secara cepat terjadi. Dapper mampu mendapatkan 2 kill, dan sepertinya retake harus dilakukan oleh pemain-pemain dari G2. Itu karena spike-nya drop. Masih ada waktu. Mixwell miss the shot. Dan nampaknya Sentinel sudah mulai memegang kembali ke jalannya pertandingan. Kita lihat Nuki. Langsung ditumbangkan oleh Tense. Tense sudah mulai menyala.
3-5 Sentinels mulai bangkit atas G2. Avova bermain dengan sangat luar biasa, menahan side, selalu minimal dapat 1 kill sebelum dia tumbang, dan tactical timeout dari G2 langsung di call. Karena mereka tahu mereka lagi unggul, tapi nampaknya mereka sudah merasakan kebangkitan dari TenZ. Apakah ini akan menjadi malapetaka bagi G2? Karena jelas kita tahu sendiri TenZ selalu menjadi pemain yang ujung tombaknya Sentinels, dan ketika dia udah nyala dia selalu bisa ngebuat ronde-ronde yang gak masuk akal dimenangkan oleh Sentinels. Sementara G2 mereka udah tahu, mereka udah ada di depan, apalagi udah unggul angka cukup jauh, dan mereka punya kesempatan untuk menutup pertandingan lebih cepat. Tapi jelas Sentinels tidak akan mengalah begitu saja, karena ini udah pertandingan yang bakal nentuin seeding. Siapapun yang kalah di pertandingan ini akan bertemu dengan lawan yang lebih sulit di playoff. Jadi ini bukan cuma sekedar pertandingan penghibur. Jelas ada sesuatu yang dipertaruhkan di pertandingan ini. Yap. Dan itu mereka nggak mau membiarkan the TenZ effect terus berada di round-round selanjutnya. Jadi mau nggak mau ya dia ngambil tactical timeout ini. Dan at least mungkin dengan tactical timeout ini mereka mulai bisa mengadjust terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan untuk memberhentikan pemain ini, dan mungkin untuk sedikit mendinginkan tangan dari TenZ. Tapi sekarang dari G2 mereka tidak memiliki ekonomi yang diunggulkan. 5 sheriff atau lebih tepatnya 4 sheriff akan mereka gunakan, dan juga 1 frenzy di tangan Avova. Tapi Shazam menggunakan operator di round kali ini nge-pick ke arah Heaven, tapi timing yang bermain. Dia tahu ada 1 pemain di sana, tapi ternyata keloqz tidak akan nge-pick lagi. Asik akan menunggu dari arah B-main. 1 pemain dan juga yang kedua Mixwell tidak mampu mendapatkan shotnya, dan tersisa 3 pemain saja sekarang dari G2 dengan senjata yang sangat minimalis, dan bahkan tidak 3 pemain tapi 2 pemain yang tersisa karena TenZ langsung memunculkan dirinya dari arah Heaven. Begitu pula Zoms dari arah Sewer. 1 persatu pemain G2 mulai terambil. Sisa Avova seorang diri di balik smoke langsung menghadapi 3 pemain yang tersisa dari Sentinel. 5-4 Sentinel is back on the game. Ya, ini udah mulai bangkit, dan G2 harus mulai waspada karena nampaknya Sentinels tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti di map pertama, tertinggal terlalu jauh di first half. Dan Sik lihat, ini udah mulai main pasif, udah mulai nungguin karena memang ada kecenderungan G2 bermain cukup agresif, mereka yang melakukan pick, dan kali ini Sentinels yang bertahan. Mereka mencoba memancing pemain-pemain ini keluar dari sarangnya. Dan sekarang kita akan memasuki buy round. Sentinels, ekonomi mereka sudah bangkit. Dan Shazam bahkan akan membawa operator dari G2 ke attacker side. Wall langsung didirikan oleh keloqz untuk setidaknya mendelay rush dari Sentinels. Avova akan bertukar side, akan bermain dari arah side A sekarang. Sementara Sik masih menahan dari arah B main. Jadi karena ketiadaan Sentinel itu, mau nggak mau mereka harus bermain dengan 1 lurker. Caper masih menahan. Shazam pun dengan operator masih mencoba clearing angle. Tapi lihat bagaimana dalamnya pemain-pemain G2 sekarang. Mereka nggak ada yang main pick sama sekali. Mereka akan memaksa pemain-pemain Sentinels yang maju dan ngadu aim di dalam side. TenZ udah ketahuan dari arah ramp, sudah membuka clear. Toxic screen didirikan kembali. Poison Cloud akan menutup Heaven. Dan Heaven dengan demikian sudah berhasil dikontrol. Tapi Sik memberikan presence ke arah side B, memancing rotasi. Dan itu cukup untuk membuat pemain-pemain seperti Mixwell dan juga keloqz out of position. Avova masih menahan di dalam side. Dan Sik sudah melakukan rotasi. Cukup jauh di sini rotasi dari Sik. Dan TenZ sendiri sudah siap untuk maju. Mixwell, oh itu pain shells-nya bakal timing yang sangat bagus, nge-tag 2 pemain. Dia bahkan punya showstopper. Cosmic Divide dibuka, Dapper mampu mendapatkan keloqz. Dan Avova bertahan dari balik Cosmic Divide. Mixwell mampu mendapatkan tes 14 detik sekarang bagi Sentinels untuk masuk ke dalam side dan mendapatkan plant. Avova masih menahan, dilewatin oleh Sik. Avova, what? Itu spray transfer macam apa? Dapetin 3 kill bahkan untuk Avova. 1v3 situation, dan Mixwell juga ikut mendapatkan kill. What a play by Avova. Itu kill keduanya apa, Bel? Gak tau, gue kaget banget tadi, Son. Gila, itu kayaknya itu insting yang berbicara deh kayaknya dari Avova. Sekarang kita ngeliat dari point of view-nya Avova, dan What? dia beneran gak ngeliat itu. Dia kayaknya dengerin sound cue doang. Kalau kayaknya di tip tadi
dari spike-nya. Mungkin tadi Gila coy. spike-nya ditip sama Zoms dan blind shot langsung dapetin kepala dari Zoms tadi. Oh my god. What a hold by Avova. Pemain ini panas banget soalnya pasti di split. Sekarang 6-4. G2 udah mengambil angka, well bisa dibilang angka aman di first half kali ini 6-4. Dan bahkan berpotensi untuk lebih dari ini. Sekarang mid control akan diambil oleh pemain-pemain dari Sentinel. Dimana dari Shazam akan menggunakan operator nge-pick ke arah Heaven. Tapi pemain-pemain G2 mereka udah mulai membaca permainan dari Sentinel sendiri. Mereka kayak memberikan space yang dibutuhkan dan nge-set up trap-trap tertentu. Lihat aja nih di Heaven udah ada trap yang di setup sama Kolda Menta dan juga sama Kelox. Mereka bermain di dua angle yang berbeda dan ada sebuah star di sana untuk mempersiapkan pemain-pemain ini untuk melakukan kontak. Nah, di sisi lain Dapper bermain dari arah Amy dan mampu untuk mendapatkan Mixwell. Tapi untungnya Avova yang memang lagi panas di pertandingan kali ini mampu untuk melakukan refrag. 4 melawan 4 sekarang. Oh, slow orb. Sudah menutup Hell. Satu pemain dari arah backside yaitu seorang Nukie. Dan di sini Sik, oh itu nice clear banget. Dan Kelox keluar dari arah Ellie. Mendapatkan Zoms, Nukie pick, Tens pun tumbang, Shazam langsung ditumbangkan oleh Avova. Langsung menghancurkan Sage Wall. 4-7 G2. Berhasil memegang kembali kendali atas pertandingan. 4-7, jelas bukan hari terbaik untuk Shazam. Dan lu lihat ini, tajam banget coy ini Avova. Asli bah, sakit banget. Oh, Sentinel masih belum mampu untuk mengungguli G2. Mereka masih belum mampu mengungguli G2 semenjak map pertama. Dan sekarang dari Tens, dia tidak memiliki ekonomi untuk membeli rival seperti Phantom ataupun Vandal. Tapi ada Guardian di tangan. Di sisi lain sekarang Mixwell akan menggunakan operator. Masih di posisi yang cukup mirip dari round sebelumnya dari G2 sendiri. Sedangkan dari Sentinel sekali lagi mid akan diisi. Tapi bukan ke arah Haven namun fans. Tapi Mixwell langsung mendapatkan satu headshot menggunakan operator ke arah Tens. Sik memang memiliki sebuah resurrection tapi Mixwell sudah memantek angle tersebut dengan pain shells yang dia miliki. Double swing dari arah Haven. Dan Kolda Menta terpaksa harus mundur, turretnya pun dihancurkan. Tapi untungnya Tens di sini masih bisa dibangkitkan kembali dengan resurrection yang dimiliki oleh Sik. Heaven mulai diisi, miss the shot dari Maxwell dan Nukie masih memiliki clear untuk nge-hold. Tapi Maxwell piercing shot, collateral damage ke arah Dapper dan juga Tens. Begitu pula Nukie yang akan menutup round kali ini untuk G2. 8-4 stomping over Sentinels kali ini. Performa mereka begitu meyakinkan. Wah, meyakinkan banget. Dan ternyata mereka berhasil membawa tren positif yang terjadi di first map ke second map. 4-8. Dan ini performance yang luar biasa dari G2. Avova sih terutama, ini menurut gue man of the match ya. Dia controller tapi permainan dia menurut gue sangat luar biasa. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri Mixwell juga bermain race kembali, itu juga ada turut andil. Ada operator yang menurut gue menebar ancaman, permainannya yang sangat bagus. Aimnya lagi sakit, semua perform menurut gue dari G2. Sementara Sentinels, they are having a bad day. Menurut gue banyak banget pemain-pemain yang gak step up, terutama Shazam, apalagi Tens. Memang dia dapetin ace. Tapi secara konsistensi, ini bukan Tens yang biasanya kita lihat di Sentinels yang selalu popping off headshots. Dan benar aja emang gak mungkin lu tiap pertandingan lu bisa popping off headshots, lu MVP. Ada harinya lu off dan mungkin ini adalah harinya off Sentinels karena benar-benar individual play mereka lagi gak ada yang dapat. Kita tahu sendiri betapa sangat mengandalkannya individual play tim Sentinels ini. Penggunaan utility mereka sesekali emang untuk membantu teman, tapi hampir kebanyakan mereka pakai utility itu untuk melakukan pick untuk diri mereka sendiri, beradu duel individual dengan musuh. Tapi lu lihat kalau G2 lagi nyala, mau di flash, mau diapain, diusir pun mereka masih bisa tetap dapetin frag. Ini menurut gua G2 udah ngerjain PR mereka sih. Mereka jauh lebih rapi dan aim mereka jauh lebih tajam dibandingkan kemarin. Yap, gue setuju banget sama lo Son. Apalagi pemain-pemain G2 yang step up tuh selalu beda-beda.
Jadi mungkin tadi kita ngelihat di map pertama Nukie sama Kellogg's kayaknya lagi panas banget, selalu bisa dapetin headshotnya, popping of heads, dan bisa mendapatkan average combat score di atas 300. Tapi sekarang yang mencuri perhatian kita semua malah Avova. Sebagai defender, sebagai di sisi pertahanan dari G2, itu Avova bisa dapetin kill-kill yang sangat-sangat berharga. Dia bisa jadi anchor yang sangat-sangat kuat. Antara itu di side A ataupun di side B. Di side B dia udah berkali-kali dapetin pemain-pemain Sentinel yang lagi nggak siap. Dia kayak udah nge-heart rate banget. Ini Six suka banget naik ke atas wallnya sendiri. Dia ngepick pelan, dapat 1 kill. Ngepick pelan lagi dapat 2 kill. Through the smoke dengan one way smoke yang kayaknya unintentional. Habis itu dari arah side A dia bisa mainin Cosmic Divide-nya dia sendiri. Ataupun gue nggak tahu itu Cosmic Divide dia atau Cosmic Divide-nya Zoms. Gue tadi kurang perhatiin, tapi dia bisa main dengan sangat pintar di balik Cosmic Divide tersebut. Menurut gue ini Avova udah nge-steal our... Kenapa? Itu Cosmic Divide-nya Avovas tau gue. Yap. Yang ngebuka. Tapi Dia yang pasti... kayak, dia udah nungguin banget soalnya di balik Cosmic Divide itu. Iya. Yang pasti season ini Avova udah mencuri perhatian kita semua sih. Terutama sebagai defender. Karena dia banyak banget dapetin frag-frag yang sangat penting. Dan dapetin poin-poin yang sangat penting. Jadi ekonomi dari Sentinel pun terganggu. Gitu. Ya. Tadi juga, Kellogg sudah tertag. Kita lihat apakah, nice dink dari Shazam dan Tens. Langsung dismiss, mundur. Dia udah tahu, dia kalau nge-kill di situ dia dismiss, dia pasti safe ke arah vent. Dan kita lihat apakah pistol round bisa didapatkan oleh Sentinels karena kita tahu mereka butuh banget ronde ini. Karena kalau enggak G2 bisa aja udah membawa lari pertandingan dan Tens mampu mendapatkan killnya yang kedua. Kolda Menta ditumbangkan. Awal yang baik bagi Sentinels memasuki second half. Apakah akan di comeback di sini di G2 dengan keunggulan angka yang cukup jauh, 4 angka. Langsung ada movement Tens. Dengan frenzy dari jarak sejauh itu di spray and pray. Dan nampaknya kali ini Tens tidak akan mampu mendapatkan kill. Dan di sini 4 lawan 3 bermain lambat, 36 detik G2 gemar sekali bermain lambat dan membuat Sentinels meragukan diri mereka sendiri. Satu pemain di elbow udah ke spot, langsung dibuka smoke-nya. Dan Kellogg membuka wall ke arah kiri, di combo juga dengan Leer, Spike di drop, tapi masih ada satu pemain di side yaitu Zom. Sik juga mampu mendapatkan Kellogg. 4 lawan 1 Avova. Terlalu sulit untuk melakukan clutch dengan situasi seperti ini dan Sentinels mampu memenangkan pistol round di second half. Cukup untuk setidaknya memperkecil gap angka antara mereka berdua. Ya, tapi untungnya tadi di pistol round ini gue udah mulai bisa lihat sih permainan Sentinel yang biasanya yang sangat mengandalkan bait and switch, terutama mengandalkan chemistry, terutama dari Six dan juga Zom. Mereka ngepick di waktu yang bersamaan. Zom ngepick dari balik TV, Six juga ngepick dari arah elbow, masing-masing dapetin 1 kill, menang duel dan mampu mendapatkan 1 angka bagi pihak Sentinel. Dan sekarang Sentinel akan memiliki senjata yang jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan pemain-pemain dari G2, di mana pemain-pemain dari G2 hanya menggunakan pistol di round kali ini. Slow langsung dikeluarkan oleh Sik menuju ke arah Ramen dan wall langsung didirikan, tapi wall tersebut langsung di chip off. Ada paint shells yang dikeluarkan, tapi tidak menemui siapa-siapa. Sik posisinya udah ketahuan. Dan ada dari arah Vance memberikan tembakan-tembakan pengeringatan. Pemain-pemain G2 mengisi mid 5 pemain. Jadi ini keputusan yang bijak sih kalau Six sendiri tidak keluar bermain dari luar smoke. Wait, what? Shazam lagi-lagi spray and pray, tapi kali ini through the smoke dan bahkan membuahkan hasil. Nah di sini Shazam, tertag ke 72 HP. Sik masih belum ketahuan posisinya. Mixwell langsung settle Slonong Boy dan Sik akan mampu mendapatkan triple kill. Kellogg hanya akan mendapatkan consolidation kill. 1 kepala berhasil dia dapatkan. Tapi harusnya round is over. Sentinels harusnya bisa mendapatkan angka 6. Kecuali Kellogg bisa melakukan clutch yang gila banget dengan sheriffnya. Dan di sini Tens udah menahan angle yang harus unbeatable. 1 kepala dari seorang pemain berhasil dapatkan oleh Kellogg. Tapi Tens akan langsung mengunci ronde. Clean round untuk anti-eco dari Sentinels. Dan kita akan memasuki ronde bonus. Kita akan melihat
G2 akan bermain dengan full gun, sementara Sentinels akan tetap menggunakan senjata-senjata ini. SMG. Tapi lihat spray transfer dari Sig bersih banget dan 6-8. Apakah G2 akan mendapatkan angka wajib mereka atau justru Sentinels yang akan kemungkinan besar bisa menyamakan kedudukan skor kalau Sentinels menang di ronde ini? Ya, tapi dilihat di sini Sentinel dari Tens dia akan langsung upgrade ke arah Phantom di round kali ini. Dan pemain G2 kali ini berkumpul ke arah B main. Dengan beberapa utility dari Viper yang menahan lajunya. Tens menjaga dari arah Tetris. Tidak mampu mendapatkan kill, tapi ternyata Dapper yang mampu mendapatkan triple kill dari arah Hell. Fundamenta harus tumbang juga, menyisakan Avova dan juga Keloqz dari arah B main. What a nice hold from this man. Dan terpaksa pemain-pemain ini harus melakukan rotasi. Itu headshot yang gila banget sih dari Dapper. Dia nge-pre-fire dan berhasil connect 1 kill. G2 terlalu cepat untuk melakukan eksekusi menurut gua. Mereka nggak coba ngebait utility dari Sentinels dan mereka benar-benar ketahan, tapi Avova langsung headshot seorang Dapper. Masih ada 45 detik untuk mereka mainkan. Dan Spike ada di tangan seorang Keloqz dari arah Heaven. Timingnya tidak ada di sisi G2. Dan Shazam akan mendapatkan free kill. Tersisa Avova harus melakukan clutch. 1v3 situation, 3 pemain di 3 posisi yang berbeda. Avova berhasil connect 1. Sig dari arah sebuah fan masih mampu mendapatkan kill. Dan Avova bisa saja melakukan clutch ini. Dari 1v3 menjadi 1v1. Dan Zombs sangat-sangat jauh posisinya. Dengan posisi seperti ini, Avova bisa melakukan clutch karena posisinya akan sangat sulit dibaca oleh Zombs. Spike akan di-plan di posisi safety. Dan nampaknya Zombs harus melakukan rotasi yang jauh. Kemanakah Avova akan bermain? Di-plan di posisi belakang pilar. Zombs datang dari arah screen. Apakah Avova akan tetap melakukan push? Dan tentunya Zombs yang akan expect posisi tersebut. Avova datang ke arah yang salah dan Zombs berhasil menggagalkan clutch dari Avova. Hampir saja Sentinels kehilangan economical bonus yang bisa mereka dapatkan. Tapi G2 ini akan menjadi kekalahan yang membuat mereka disusul oleh Sentinels. Hampir banget tadi. Itu risky banget sih dari Dapper. Apalagi kalau udah mental, gue nggak tahu apakah itu pilihan yang bijak untuk menembusi Snakebite. Tapi ini kelihatan kayak Avova dia enak banget. Dia langsung nge-pick Heaven, dapetin 1 kill. Dan yang nge-swing dari fans tadi sih kayak kesannya telat gitu loh. Kesannya kayak malah absen buat Avova yang emang pemain ini lagi panas. Tapi untungnya tadi dari Zombs dia masih bisa mendapatkan clutch yang dibutuhkan. Dan sekarang G2 bermain dengan senjata yang lebih minimalis. 4 Sheriff dan juga 1 Spectre di tangan Avova. Bermain secara split kali ini. 2 pemain dari arah mid, 3 pemain dari arah A main. Mana? Dari mid sendiri diperkuat oleh 3 pemain dari Sentinel. Sedangkan side A diperkuat oleh 2 pemain. Tens terkena ding. Untungnya masih ada heal. Tapi Shazam dari arah side A harus ditumbangkan oleh Keloqz. Dengan sheriffnya Zombs mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula Sig mampu mendapatkan 1 kill ke arah Nukie. Ada bombot yang dikeluarkan tapi Spike pun drop di posisi yang tidak diuntungkan bagi G2. Tens mampu mendapatkan 1 kill tapi refleks cepat bisa dilakukan oleh Keloqz. Namun Sig sudah menunggu posisi, sudah nge-lock posisi pemain dari G2 dari arah A main dan mampu mendapatkan triple kill yang manis. 8 sama dari Sentinel dan juga G2. Ya, dan akhirnya Sentinel sudah bangkit menyamakan kedudukan skor. Dan G2 udah mulai boleh panik sekarang. Mereka udah boleh banget panik karena mereka masih belum mendapatkan angka sama sekali memasuki second half. Zombs menjadi jangkar yang kuat banget. Dan ini Sig berhasil membaca pergerakan dari Keloqz. Juga nice finishing shot. Dan Sentinel sudah mulai mendapatkan momentum mereka. Dan sekarang kita lihat saja. Ini ronde yang harus dimenangkan dan benar aja tactical time out dari G2 langsung di call untuk mendinginkan tangan Sentinels dan mencari tahu apa yang menjadi kesalahan mereka. Nih, terlihat bagus bagi G2 di first half, tapi memasuki second half kayaknya dari Sentinel sendiri udah mulai berbenah ya. Mereka udah mulai
bermain di side yang lebih diunggulkan juga sih sebenarnya, yaitu defender side. Jadi kayaknya lebih mudah untuk menahan pertahanan dibandingkan harus memikirkan perlawanan. Dan mau nggak mau kali ini ada tactical timeout yang diambil oleh G2. Sebelumnya ada tactical timeout yang mereka ambil dan tactical timeout tersebut berbuah manis. Jadi di sini Sentinel juga harus bersiap-siap mungkin strategi apa yang akan dilontarkan ataupun akan dikeluarkan oleh G2 sendiri. Dimana kali ini akan ada buy round dari G2, 5 rifle di tangan dan ada sebuah resurrection di tangan Kelox. Begitu pula Nuki, kalau dia bisa dapetin 1 kill, dia akan memiliki Empress. Dan round akan segera dimulai, di mana 3 pemain akan bermain dari arah A main dan 2 pemain akan mengisi ke arah mid. Dari arah G2, Shazam menahan dari arah fans seorang diri tanpa ada bantuan dari arah Heaven. Karena ada heavy B-main yang dimainkan oleh pemain-pemain Sentinel. Ya, ini Tens sekarang menahan dari arah ramp, 3 pemain akan masuk dari arah ramp. Lear berhasil membutakan Tens, mau nggak mau dia nggak bisa ngambil duel tersebut. Counter Lear, Tens masih bisa mundur. Hampir saja dia tumbang. Dan at least sekarang pemain-pemain G2 tahu Tens ada di mana. Nampaknya ingin menghindari konflik dengan pemain tersebut. Mereka langsung rotate ke arah side B, berlari tunggang langgang, sementara Avova masih berada di mid. Masih menunggu. Sik sendiri dari arah B main. Sudah ada crossfire dengan Zoms. Sorry, dengan Dapper tepatnya, dan Sik akan mampu dapetin 1 kill, tapi langsung ada refrag. Nukie membuka kills. Avova di sisi lain berhasil melakukan Shazam. Resurrection keluar dari Kelox untuk menghidupkan kembali Mixwell. 3 lawan 5 sekarang. Empress dibuka dari Tens. Dan Dapper masih ada di Hell. Mixwell nggak ngecek, tapi Avova akan mampu mendapatkan kill lagi-lagi. Tens, tapi akan ditumbangkan oleh Nukie. Zoms 1v2 situation. Apakah bisa melakukan clutch? Gravity Well tidak akan menarik siapapun. G2 udah tinggal main berdua doang dari arah backside seharusnya, tapi terlihat mengerikan. Justru G2 melakukan pick. Menurut gua bad movement, dan Zoms akan memenangkan clutch tersebut. Blunder besar dari G2. Clutch win untuk Zoms. Di 2v2 situation seperti itu gak ada keharusan untuk melakukan pick, apalagi lu udah ngeplan di posisi itu, Bel. Lu udah tinggal nahan di backside berdua, itu udah 100% win. Dan G2 justru mereka bandel banget pengen dapetin kill, dan ini blunder besar dari G2. Ya ini basically Zoms sudah tinggal nungguin aja pemain-pemain ini untuk nge-pick. Padahal itu sebenarnya tadi dari G2 sendiri anti-stressnya tuh udah bagus. Sik, dia miss a few shots, dia cuma bisa dapetin 1 kill. Dapper pun harus menghadapi seorang Reina yang lagi dismiss, sehingga info tersebut tidak bisa ditembusi dengan peluru-pelurunya. Dia terpaksa harus mundur, dan pemain-pemain G2 juga bermain dengan sangat manis. Split dari arah Heaven-nya berbuah hasil, karena Shazam juga harus tumbang tadi dari arah mid. Sekarang dari G2, sekali lagi mereka tidak memiliki ekonomi, bermain dengan 5 pistol di tangan. Tik kali ini akan menahan mid bersama juga dengan Tens. Begitu pula Zoms, tapi di sisi lain Shazam akan menemukan 2 pemain dan mampu mendapatkan Kolda Menta. Begitu pula Sik dari arah yang lain mampu mendapatkan Avova, menyisakan Nukie, Mixwell, dan juga Kelox. Kelox bermain dari arah box, dari arah Rams, tapi mampu mendapatkan 1 kill dengan Sheriff yang memang sangat tajam, tapi Shazam tidak akan membiarkannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Gila, ini momentum udah nge-swing banget gak sih ke Sentinels? Karena ronde tadi menurut gue G2 bisa aja kalah di map kedua ini. Itu ronde yang penting banget, dan Zoms melakukan clutch yang sangat indah, kecuali G2 nge-thriftin ronde ini. Oke, ada 1 pemain Dapper tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tersisa Mixwell memodalkan Sheriff, ada 3 pemain, tap tidak akan connect, dan Dapper akan mengunci double digit untuk Sentinels. 10-8 G2. Menurut gua harus segera bangkit sekarang, karena angin udah berhembus ke arah Sentinels, masih tanpa 1 angka pun di sini. Dari 4-8 jadi 10-8, 6 ronde berturut-turut G2 tidak menghasilkan 1 angka pun. Oh my god, G2 kayak memasuki second half, mereka langsung menemukan jalan buntu di sini. Lagi-lagi buy round, ini mereka harus menangin buy round nggak kali ini. Kalau ke Sentinel bisa dibilang
mereka akan mengamankan match point dengan sangat mudah bisa dibilang di second half. Sekarang B-main sendiri sudah ditutup dengan barrier orb yang didirikan oleh Sik. Karena ada beberapa pemain di sana yang menunggu kehadiran dari Sik. Dan barrier langsung dihancurkan. Lockdown juga dibuka untuk nge-clear side, tapi Sik menahan dari arah backside dan langsung di wallbang oleh sejuta umat dari G2. Dan bahkan ada pain shells tadi, Mixwell, showstoppernya kena ke arah fence, menyisakan 3 pemain saja sekarang dari Sentinel. Bahkan Koldamenta mampu mendapatkan 1 kill, Shazam menggunakan operator hanya mendapatkan 1 kill dan miss the second shot. Kelox mampu mendapatkan killnya, menyisakan Zombs seorang diri di posisi yang sama seperti beberapa round sebelumnya. Tapi kali ini melawan 4 pemain yang berbeda dari G2. Ya itu menurut gua nice calculation dari G2 ya. Dia bisa nge-lockdown dan dia tahu kebiasaan Sik untuk mundur ke arah backside. Di spam sama 5 pemain dan tentunya Sik udah nggak bisa ngapa-ngapain. Zoms mencoba saving operator dari Shazam dan G2 harus sadar mereka butuh ekonomi untuk mendapatkan angka double digit. Jadi mereka nggak bisa sembarangan nge-push Zoms. Karena Mixwell, ada quickscope tapi ternyata Nuki yang akan mendapatkan Zoms. 10-9 dan operator akan diambil kembali oleh Mixwell. 10-9. Mulai mengejar ketertinggalan kembali. 20 kill untuk Avova. Menurut gue udah gila banget sih dan ini. Udah di wallbang abis-abisan, Sik udah tahu ajalnya udah dekat ketika wallbangnya udah masuk. Udah di slow, di pensial, sudah dikonfirmasi kalau dia cuma ada di posisi itu doang kemungkinan besar. Dan sekarang ekonomi dari Sentinels, it's not looking good. Mereka kalau kalah di sini, G2 bisa mengambil alih kembali pertandingan. Dan kita lihat saja side A nampaknya akan langsung di rush. Langsung ada Lear, Mixwell, miss Satchel, tapi masih mampu mendapatkan kill ke arah Zoms. Shazam datang dengan Bladestorm, mampu dapetin 2 kill. Nukie dan Avova tumbang, tapi langsung di revrek oleh Kelox. 3 lawan 3. Sik punya resurrection. Dan di sini ingin mendapatkan kill terlebih dahulu. Shazam dalam posisi yang cukup sulit untuk di-rest, tapi ada Tans untuk mendapatkan Koldamenta, tapi Kelox lagi-lagi melakukan kill dan justru resurrection dari Kelox akan ready terlebih dahulu. 3 lawan 2, Mixwell akan masuk ke dalam side. Itu artinya resurrection akan online. Shazam akan hidup kembali, tapi Koldamenta akan mampu mendapatkan Dapper. 2 lawan 3, Kelox 1 kill lagi. Oh my god, and the quickscope! And the quickscope! Quad kill untuk Kelox. 10 sama G2. Berhasil menyamakan kedudukan dengan ronde yang sangat luar biasa epic baik dari sisi Sentinels maupun G2. Wow. Wah gila, ini ronde gila banget sih. Pure perangnya di A-main. Tapi ini Kelox tembakan-tembakannya goib semua, asli nggak bohong. Yang ini juga di Kepanasan dia sama aimnya sendiri. Ini Sik udah boleh pusing sih, dan sebenarnya tadi gue nggak tahu siapa yang ada di arah Hell, apakah itu Dapper ataupun Zom. Tapi jelas, karena missed shot ke arah Nukie itu jadi merubah jalurnya pertandingan. Sekarang, Kelox tertek low HP, karena dia adalah seorang Sage. Masih ada heal di kantongnya yang bisa dia gunakan. Dan dia juga menggunakan operator kali ini. Ternyata one shot, one kill. Dan ada gamble yang dilakukan oleh pemain-pemain Sentinel ke arah side B. Tapi sepertinya lihat G2, mereka nge-hard read Sentinel banget. Mereka tahu kebiasaan dari Sentinel dan mereka langsung rotasi ke arah side A. Dimana side A hanya dijaga oleh seorang Zoms. Ya, dan ini bahkan masih ada 2 pemain ke arah side B. Jadi bisa aja ngekat rotasi di sini. Tapi cukup jauh lihat. Rotate lagi. Dan lu lihat 2 pemain yang ada di B itu basically ngamanin kalau biar nggak ada backstep. Dan Sentinels terbambuzzled. Tidak hanya sekali tapi 2 kali oleh G2. Semuanya rotate ke arah side A. Oh no. Ini tidak terlihat bagus bagi Sentinels. G2 benar-benar mengelabui Sentinels dan side B kosong melompong sekarang. Terdouble fake. Dan dengan demikian it's free real estate side B-nya. Langsung harusnya ini bisa di-plan. Di wall pula Ellie-nya. Apa yang bisa dilakukan Sentinels di momen seperti ini? Oh my god. Tadi Tens kayaknya nggak ngelihat kalau masih ada Kelox. Dan itu sayang banget. Kalau dia tahu di situ ada Kelox, mungkin nggak semuanya heavy rotation. Tapi kali ini Sentinels akan melakukan retake 5 pemain menggunakan Sheriff. Kita pernah melihat pemain-pemain ini melakukan hal-hal gila dengan Sheriff.
Tapi apakah akan terjadi kali ini? Keloqz sudah nahan, ada Cosmic Divide dibuka. Keloqz connect ke arah Sick. Dan Mixwell mampu mendapatkan Tense. Sisa 3 pemain sekarang. Keloqz miss the shot, doesn't even matter. Koldamenta and Avova will do the job. Mixwell mencari satu kill lagi dan flawless untuk G2. 10-11. G2 benar-benar mempermainkan Sentinels. Dan yang perlu lu ingat Son, ini adalah map yang biasanya orang respect ban terhadap Sentinel di North America sendiri. Di region mereka ketika lagi challengers, ketika lagi qualifiers, dan kalau misalkan ada fase ban pick, ini selalu di respect ban. Dan G2 meskipun sedikit terlihat oke, kadang-kadang tadi dari 8-4 tiba-tiba disamain sama Sentinel dan adanya tactical timeout memampukan G2 untuk membaca kembali permainan dari Sentinel yang mungkin sudah ditweak sedikit di beberapa round sebelumnya. Sekarang Shazam sekali lagi akan menggunakan operator di daerah mid, tapi ada jumping spot dari Koldamenta yang mereveal operator tersebut dan maksakan Shazam untuk membuang tailwind untuk menyelamatkan dirinya ke arah Haven. Dari G2 sendiri, mereka masih belum komit ke salah satu side. Masih ada 1 menit di tangan dan masih banyak spot yang bisa mereka probe terlebih dahulu. Contohnya kali ini side A, mana ada boombot yang dibuka ke arah Rams untuk mendapatkan informasi lebih. Bahkan Keloqz masih menggunakan operator. Bahkan masih ada lockdown di tangan Koldamenta untuk menyapu bersih side A. Dan lihat Satchel dari Mixwell langsung ke arah elbow. Meng-clear angle. Dimana kemungkinan ada pemain bandel di situ. Dan langsung saja di sini setup ke arah side A. Shazam mencoba mendapatkan informasi lebih tapi tidak mendapatkan apapun. Pen shells di timing oleh Mixwell. Ini Keloqz masih menahan, masih mampu connect 1 kill tapi Tense akan langsung refrag. 4 lawan 4. Nukie punya impress yang sudah dibuka. Avova punya Cosmic Divide. Dan itu dia langsung dikeluarkan. Avova mampu connect ke arah Sick. 4 lawan 3. Match point yang dipertaruhkan di sini. Dan lagi-lagi Cosmic Divide dari Avova menggang. Oh, ketahan. Oh my god, Avova mampu dapetin kill yang sama persis seperti ronde-ronde sebelumnya di tempat yang sama. Dan tiba-tiba saja tersisa Shazam dari arah elbow tidak akan mampu melakukan clutch match point untuk G2. With a good play. Not good, it's mind-blowing play from Avova. Dia nahan di Cosmic Divide, dia tahu itu orang nggak bisa gerak coy. Kalau dia tahan di situ kan logikanya orang kalau ada Cosmic Divide dia pasti masuk dari sini dong. Tapi karena ini ketabrak duluan, nggak bisa masuk, nggak bisa nembak juga. Jadi mau nggak mau udah pasti ke depannya Avova. Gila ini Avova. Oh my god. 1000 IQ tadi. Dan gue udah bener-bener setuju sih kayaknya sama Koldamenta. Mungkin aja Avova adalah salah satu controller terbaik di Valorant saat ini. Itu Tense bener-bener terbambuzel. Mau dia tembusin pakai 1000 peluru juga nggak bakal lewat sama Cosmic Divide tersebut. 12-10 dan sekarang Sentinel bermain di last round tanpa ekonomi yang mendukung. Ada beberapa pemain yang harus puas dengan beberapa Spectre di tangan. Dan memang di tangan Shazam dan juga Tense masih ada rifle. Tapi sekali lagi permainan dari Sentinel terlihat begitu disintegrated melawan dengan permainan G2 yang terlihat begitu solid di beberapa round terakhir ini di second half. Dan Keloqz pick seorang diri kali ini dari arah mid menggunakan operator di tangan. Tapi pemain-pemain Sentinel mereka sangat-sangat sabar. Mereka hanya menunggu inisiasi duluan dilakukan oleh G2. Dan mereka nggak berani untuk nge-pick duluan karena mereka tahu pemain-pemain G2 lagi panas banget. Ya, ini boombot dibuka untuk ngecek angle. Dan dari utility sendiri nggak kelihatan begitu bagus. Tersisa 1 star doang dari Zoms. Mixwell langsung settle in. Zoms akan mampu mendapatkan kill tapi tertarik oleh Gravity Well tersendiri. Dan di sini Sick melakukan apa yang dia bisa tapi Keloqz is too strong. Langsung double kill. Dan kalau dia ngeplan dia bakal punya resurrection. Dan langsung dikasih di sini. Kita lihat masalahnya posisi pemain-pemain dari G2 cukup jauh. Ten sudah turun ke arah elbow, tapi dia nge-mash suara dropnya dengan suara tembakan. Mampu dapat 1, Keloqz swing dan akan mencoba resurrection. Lari ke arah elbow, udah ketahuan posisinya Dapper sekarang dan bakal di-kill. Dan sekarang 1v1. Dapper pernah melakukan clutch sebelumnya. Udah bikin step. Oh, tertag ke 31 HP. Ganti ke handgun di sini dan Dapper akan melakukan clutch. Keloqz menantang maut. Kemenangan sudah ada di depan mata, tapi dia mencoba untuk mendapatkan kill.
dengan cara yang tidak wajar. 11-12. Sentinels masih belum kalah. Itu menurut gua blunder besar lagi-lagi dari G2. Mereka udah punya kesempatan untuk nge-close the round, tapi Keloqz justru ganti ke handgun dan itu juga kalau diklik kanan pun gak akan cukup menurut gua, Bel. Karena masih 31 HP itu, oh no, itu blunder besar. Ini gue gak tau sih, gue ngelihat kayak pemain-pemain Sentinel masih bisa kasih banter-banter, tapi kok kayaknya udah boleh deg-degan gak sih? Iya, di time out lagi bah. Tapi sekarang kondisi ekonomi dari Sentinels nggak lebih baik daripada ronde sebelumnya. Dan tactical time out dari G2. Ini langsung coachnya, guys, please. Jangan takabur, guys. Karena ini udah momen-momen takabur, tau nggak? Karena menurut gua itu ronde tadi harusnya udah kelar, tapi lagi-lagi ketika sudah terlanjur panas, mereka pede melakukan sesuatu dan sekarang coach dari G2 tentunya udah langsung nge-call, guys, ini kemenangan udah di depan mata, cuman diri kalian sendiri yang bisa bikin pertandingan kalah. Karena lu lihat sendiri Sentinels udah cuman main pakai SMG, cuman main pakai senjata-senjata tier 2, tapi jelas mental dari Sentinels mental juara banget. Dan G2 Esports one last round, one last chance. Keloqz operator, operator attacker side pakai Sage. Dia beli sendiri bukan ngedrop. Gokil. Pede, pemain ini pede, Son. Emang operatornya selalu kena sih dari tadi. Sekarang, iya, ekonomi dari Sentinel terlihat sangat-sangat tidak meyakinkan. Shazam menggunakan Judge Intense, hanya menggunakan sebuah Guardian di tengah, tapi Sik langsung membuka dengan 1 kill ke arah Mixwell. Apakah perlu gerakan seperti itu? 4 melawan 5 sekarang. Caught off guard sepertinya, tapi masih ada Nukie yang berjalan perlahan ke arah Rams. Avova mulai mengisi ke arah mid bersama juga dengan Keloqz menggunakan operator dan melawan Shazam. Posisi yang benar-benar belum terreveal saat ini, tapi pemain-pemain G2 seperti sudah mencium bau-bau trap dari arah mid sehingga mereka akan melakukan repositioning ke arah market tadi. Nah, ini main dengan tempo yang jauh lebih lambat. G2 ingin memancing rotasi-rotasi lagi dari Sentinels. Tapi kali ini Sentinels nampaknya tidak termakan. Nukie udah sampai ramp di posisi yang cukup off angle. Dan Avova Cosmic Divide langsung dengan setup star ke arah side. Ada satu pemain di dalam. Di sini kita lihat Dapper menahan, akan mampu mendapatkan kill. Di mana pemain-pemain lain dan langsung Viper Speed ready. Langsung dibuka oleh Dapper. 3 lawan 5, posisi yang sangat sulit bagi G2. Dan Avova serta Nukie masih mendapatkan 1 kill. Apa yang terjadi tiba-tiba saja? 3 lawan 2. What? Dari 3 lawan 5 menjadi 3 lawan 2. Dan lihat pemain-pemain ini semua lari ke arah side B. Karena mereka tahu itu pasti Dapper dan Sik ada di side. Dan G2 dengan 10 detik tersisa mereka memutuskan untuk lari ke arah side B. Dan mendapatkan free plant. Harusnya masih ada waktu, tapi sangat tipis dan benar saja dengan 2 detik tersisa. Spike masih bisa di-plan oleh G2. 2v3 situation. Sentinels harus melakukan retake kedua side yang berbeda sekarang. Di sini mulai masuk dari arah B main, Dapper dan juga Sik. Dari satu angle yang sama. Dan lu lihat G2 nahan dari arah Ellie. Dengan Avova dan juga Koldamenta. Sorry, dengan Nukie tepatnya. Sementara Koldamenta dari arah Heaven karena emang di-plan untuk off angle. Sik arah Heaven akan ditumbangkan oleh Koldamenta. Apakah Dapper akan stick to the defuse? Di mana pemain-pemain yang lain di sini? Koldamenta akan mampu ditumbangkan oleh Dapper dan Dapper akan tetap stick to the defuse and that's it. The King has fallen. Sentinels akan merasakan kekalahan pertama mereka di Masters Berlin di tangan G2 Esports. Sebagai tim yang pertama kali memberikan rasanya kalah di map, G2 Esports juga memberikan rasanya kekalahan di series untuk Sentinels dengan skor